Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, izinkan kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul pemilihan topik dan pembatasan topik. Sebelum lanjut ke materi, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada saya, Jovander Montogas, lalu ada Hafidam Hutomo, dan Mutiara Nurdanita Sareralda. Pemilihan topik. Topik berasal dari bahasa Yunani topoi yang berarti tempat. Topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Topik adalah hal yang pertama kali ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Topik atau masalah adalah pokok pembicaraan. Topik banyak tersedia dan melimpah di sekitar kita. Penyusunan karya ilmiah lebih baik menulis sesuatu yang menarik perhatian dengan pokok persoalan yang benar-benar diketahui daripada menulis pokok-pokok yang tidak menarik atau tidak diketahui sama sekali. Pemilihan topik. Sehubungan dengan isi pernyataan itu, terdapat hal-hal berikut yang patut dipertimbangkan dengan seksama oleh penyusun karya ilmiah, yaitu topik yang dipilih harus berada di sekitar kita, baik di sekitar pengalaman kita atau di sekitar pengetahuan kita. Hindarilah topik yang jauh dari diri kita karena hal itu akan menyulitkan kita ketika menggarapnya. Yang kedua, topik yang dipilih harus topik yang paling menarik perhatian kita. Yang ketiga, topik yang dipilih terpusat pada suatu segi lingkup yang sempit dan terbatas. Hindari pokok masalah yang menyeret kita kepada pengumpulan informasi yang beraneka ragam. Selanjutnya, topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. Hindari topik yang bersifat subjektif, seperti kesenangan atau angan-angan kita. Selanjutnya, topik yang dipilih harus kita ketahui prinsip-prinsip ilmiahnya. Walaupun serba sedikit, artinya topik yang dipilih itu janganlah terlalu baru bagi kita. Selanjutnya, topik yang dipilih juga harus memiliki sumber acuan, memiliki bahan kepustakaan yang dapat memberikan informasi tentang pokok masalah yang hendak ditulis. Untuk selanjutnya, materi akan dilanjutkan oleh teman saya, Hafidam Hutomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafidam. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Pembatasan topik. Topik yang akan diangkat dalam permasalahan harus dibatasi sampai tahap yang paling sempit dan terbatas, agar pembatasannya tidak terlalu luas dan terarah. Lalu, pembatasan topik sekurang-kurangnya akan membantu pengarang dalam beberapa hal. Yang pertama ada pembatasan memungkinkan penulis untuk menulis dengan penuh keyakinan dan kepercayaan, karena topik itu benar-benar diketahuinya. Yang kedua ada pembatasan dan penyempitan topik akan memungkinkan penulis untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif mengenai masalahnya. Dengan pembatasan itu penulis akan lebih mudah memilih hal-hal yang akan dikembangkan. Cara membatasi sebuah topik secara umum dapat dilakukan dengan mempergunakan cara sebagai berikut. Yang pertama ada tetapkanlah topik yang akan digarap dalam kedudukan sentral. Nah, yang kedua, mengajukan pertanyaan, apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat dirinci lebih lanjut? Bila dapat, tempatkanlah rincian itu sekitar lingkaran topik pertama tadi. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mutiara. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nurdanita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Yang ketiga, tetapkanlah dari rincian tadi yang mana akan dipilih. Yang keempat, mengajukan pertanyaan apakah sektor tadi masih dapat dirinci lebih lanjut atau tidak. Demikian dilakukan secara berulang sampai diperoleh sebuah topik yang sangat khusus dan cukup sempit. Selanjutnya adalah penentuan judul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul didefinisikan sebagai yang pertama, nama yang dipakai untuk nama buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku dalam bab itu. Yang kedua, kepala karangan judul dalam suatu karya ilmiah harus berbentuk frasa, bukan kalimat atau kata. Judul adalah nama yang dipakai untuk buku,
bab dalam buku, kepala berita, dan lain-lain. Identitas atau cermin dari jiwa seluruh karya tulis bersifat menjelaskan diri, dan yang menarik perhatian ada kalanya menentukan wilayah atau lokasi. Judul dapat dikatakan sebagai jabaran topik atau tema, karena judul itu harus mampu mencerminkan topik atau tema, tidak boleh menyimpang dari intinya. Itulah sebabnya memilih judul tidak selalu mudah. Dalam percakapan sehari-hari yang kurang penting, tidak biasanya ditentukan topiknya. Namun dalam pembicaraan atau dialog khusus, bisa saja ditentukan topiknya supaya pihak-pihak bisa mempersiapkan diri. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.